Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 1963, Segudang Alam Binatang. Tatapan Luming menyapu seluruh area dan dia melihat kadal raksasa merah menyala di belakangnya. Ia menatap Luming dengan mata terbelalak. Di depannya adalah pria paruh baya kekar. Dia juga menatap Luming dengan kaget. Pria dan kadal raksasa itu memancarkan aura yang kuat. Mereka berdua adalah calon kaisar. Melalui jejak di tempat kejadian, Luming mengerti. Pertarungan antara pria parubaya dan kadal raksasa pasti telah menyebabkan fluktuasi spasial, menyebabkan ruang menjadi rapuh. Mereka pasti sudah mengetahuinya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan kerja sama mereka menembus ruang dan muncul di sini. Mengaum. Pada saat ini, kadal raksasa itu meraung dengan marah, memperlakukan Luming sebagai sekutu pria kekar itu. Ia mengambil satu langkah ke depan dan api keluar dari tubuhnya. Ia melontarkan bola api ke arah Luming. Luming melayangkan pukulan dan gambaran ilusi dari prasasti penekan penjara muncul, menghancurkan bola api kadal raksasa itu. Bang! Bang! Kadal raksasa itu menginjak tanah dan gua itu bergemuruh saat menerkam ke arah Luming. Cakar tajamnya merobek udara, setajam pedang dewa. Pada saat yang sama, ia menggigit Luming dengan taringnya. Kamu sedang mencari kematian. Tatapan Luming menjadi dingin. Dia sudah dipenuhi amarah. Saat kadal raksasa itu muncul, ia menyerangnya. Hal ini membuat Luming semakin marah. Ledakan, ledakan. Energi suci Luming mendidih saat dia melayangkan beberapa pukulan ke arah kadal raksasa itu. Meskipun kadal raksasa itu memiliki kekuatan tempur calon kaisar, ia tetap bukan tandingan Luming dalam tabrakan langsung. Ia terpaksa mundur karena serangan Luming. Bang! Luming melompat tinggi dan melihat ke bawah dari atas. Dia meninju kepala kadal raksasa itu, menyebabkannya terjatuh dengan keras ke tanah. Mengaum. Kepala kadal raksasa itu menyentuh tanah dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ekornya yang bersisik mencambuk Luming seperti cambuk besi. Luming meraih ekor kadal raksasa itu, mengangkatnya, dan melemparkannya ke arah pintu masuk gua. Bas! Kadal raksasa itu diusir keluar gua oleh Luming. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan datang dari luar gua. Raungan ini tidak datang dari kadal raksasa, melainkan dari bawah gua. Raungannya begitu kuat sehingga gendang telinga Luming bergetar seolah-olah ada iblis tertinggi di sana. Kemudian, Luming melihat kadal raksasa itu mengeluarkan raungan ketakutan dan tubuhnya jatuh dengan cepat, seolah tertarik oleh suatu kekuatan. Mengaum, mengaum. Kemudian, suara gemuruh yang mengguncang bumi terus terdengar. Gelombang suara yang mengerikan bergema di area tersebut. Ekspresi pria parubaya kekar itu tampak suram. Dia menjaga jarak dari Luming, tidak berani keluar sama sekali. Senior, apa itu di luar? Luming bertanya. Aku tidak tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Di mana tempat ini? Luming bertanya lagi. Alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kata pria parubaya itu. Dia menilai Luming dan berkata, kamu seharusnya menjadi putra kekacauan di Akademi Suci Gunung Yuan, kan? Petik 2. Oh, mata Luming berbinar. Tampaknya mereka masih berada di salah satu dari 9 dunia di dunia bunga teratai. Mereka belum melangkah terlalu jauh. Saat ini, suara gemuruh di luar berhenti. Luming hendak bertanya lagi ketika pria parubaya itu bergegas keluar gua dan menghilang. Luming terdiam. Dia mengikuti mereka ke pintu masuk gua dan melihat keluar. Matanya melebar tanpa sadar. Pemandangan di luar sungguh luar biasa. Tempat dia berada tampak seperti kawah gunung berapi, atau gua besar yang mengarah ke bawah tanah. Dia berdiri di salah satu dinding gua. Sejauh mata memandang, dinding sekitar gua dipenuhi gua-gua yang padat. Di tengah gua terdapat jembatan batu yang saling terhubung. Gua itu turun ke bawah, dan di sana gelap. Raungan tadi datang dari bawah. Luming melihat pria parubaya kekar itu melompat ke jembatan batu dan bergegas ke dalam gua secara diagonal di seberangnya, menghilang. Luming melihat sekeliling lagi dan menyadari bahwa memang ada sosok yang berkelap-kelip di beberapa gua. Mungkinkah tempat ini adalah situs bersejarah dari segudang alam binatang, dan banyak orang luar yang menjelajah di sini? Petik 2. Luming merenung. Dia melihat beberapa sosok muncul dari beberapa gua. Tampaknya mereka sangat berhati-hati. Mereka mendarat di jembatan batu dan menunggu dengan hati-hati sejenak.
Kemudian, mereka melompat ke jembatan batu di bawah. Begitu saja, mereka terus turun dan menjelajahi gua-gua yang ada di bawahnya. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar dari dalam gua. Bersamaan dengan suara gemuruh, kekuatan isap yang mengerikan datang dari dalam gua, seolah ingin menelan segalanya. Ah! Jeritan ketakutan terdengar. Lu Ming melihat pembangkit tenaga listrik Sein Absolut yang kebetulan berada di udara dan tidak mendarat di jembatan batu. Sebaliknya, dia ditelan oleh kekuatan itu dan menghilang ke dalam jurang tak berujung. Lu Ming tersentak. Apa yang ada di bawah sana? Bahkan seorang suci sejati pun tidak dapat menolaknya. Kadal raksasa dari sebelumnya juga dimangsa oleh kekuatan tersebut. Namun, Lu Ming menyadari bahwa mereka yang mendarat di jembatan batu itu baik-baik saja. Seolah-olah jembatan batu itu bisa menghalangi kekuatan melahap. Pantas saja orang-orang itu begitu berhati-hati saat melompati jembatan batu tersebut. Tempat ini penuh bahaya. Lu Ming bergumam dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa gua tempat dia berada tidak memiliki jalan keluar lain. Satu-satunya jalan keluar adalah gua di depannya. Ayo istirahat di sini sebentar, Bubble. Anda harus pulih dulu. Lu Ming berkata pada Pao Pao. Sebelumnya, dalam badai kehampaan, gelembung telah mengedarkan hukum ruang waktu untuk melawan dan menghabiskan banyak energi. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memulihkan diri dan beristirahat. Oke, saudara Lu Ming, kicauan-kicauan. Pao Pao mengangguk dan mengeluarkan sejumlah besar batu asal dan ramuan Sein untuk mulai pulih. Lu Ming juga duduk bersila, melahap batu kasar untuk mengatur pernapasannya. Tidak lama kemudian, kondisi Lu Ming kembali ke puncaknya. Pada saat ini, jantung Lu Ming berdetak kencang. Batu kekacauan muncul di tangannya. Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan batu kekacauan untuk memblokir serangan senjata kedaulatan Luo Changqiong. Pada saat itu, Lu Ming telah mendengar suara yang tidak jelas, yang sepertinya adalah suara retakan batu kekacauan. Lu Ming mengeluarkannya dan memeriksanya. Memang benar ada retakan pada batu kekacauan. Batu kekacauan tidak bisa dihancurkan, tapi sebenarnya sudah retak. Senjata Raja Luo Changqiong itu sungguh kuat. Lu Ming berpikir dan kemudian berpikir bahwa karena permata kekacauan telah retak, dia sebaiknya membukanya dan melihatnya. Segera, Lu Ming mengedarkan seluruh energi di tubuhnya, meraih permata kekacauan, dan mencoba memecahkannya. Kaca, batuan kekacauan menghasilkan suara yang lebih keras, dan retakannya menjadi lebih besar. Seperti yang diduga, itu bisa dibuka paksa. Mata Lu Ming berbinar. Jika bukan karena retakan yang muncul pada batu kekacauan, retakan itu tidak akan bisa dibuka. Lu Ming terus mengerahkan kekuatan. Sesaat kemudian, batu kekacauan itu pecah menjadi dua bagian. Ding, 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 ding. Di dalam batu kekacauan, ada dua kristal kecil yang jatuh ke tanah. Ini adalah kristal kekacauan. Mata Lu Ming berbinar saat melihat dua kristal itu. Bab 1964, memurnikan cahaya kekacauan. Dia membuka paksa permata kekacauan dan dua kristal kekacauan jatuh. Lu Ming sangat gembira. Ini karena kristal kekacauan terbentuk oleh kondensasi kekacauan Qi. Selama pelelangan, pihak lain mengatakan bahwa tidak ada Qi kekacauan yang tersisa di permata kekacauan, itulah sebabnya harganya sangat rendah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa permata kekacauan itu mengandung Qi kekacauan. Sebaliknya, semua kekacauan yang dikumpulkan Qi dan berubah menjadi kristal kekacauan. Kristal Chaos hampir menyatu dengan permata Chaos, jadi mustahil menemukannya tanpa memecahkan permata Chaos. Saya sudah mendapat, saya benar-benar mendapat banyak. Lu Ming memeriksa dengan cermat dan memastikan bahwa hanya ada dua kristal kekacauan di permata kekacauan. Lu Ming segera mengendalikan hukum kekacauan dan menyelimuti dua kristal kekacauan. Bas, bas. Ketika hukum kekacauan menyelimuti kristal kekacauan, kedua kristal kekacauan itu sedikit bergetar dan melayang di udara bersama hukum kekacauan. Kemudian, kedua kristal chaos itu meleleh seperti es dan berubah menjadi cair. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua aliran udara. Kekacauan Qi. Mata Lu Ming berbinar. Saat itu, dia telah menyatukan aliran kekacauan Qi ke dalam tubuhnya. Secara alami, dia bisa melihat sekilas bahwa kedua aliran Qi ini juga merupakan Qi kekacauan. Kalau begitu aku akan menyempurnakan dua lagi. Mata Lu Ming berkedip. Sambil berpikir,
dia mengendalikan hukum kekacauan dan mengarahkan ki kekacauan ke dalam tubuhnya. Tubuh fisik Luming telah memurnikan aliran ki yang kacau. Itu sangat cocok dengan Chaos Ki dan tidak ada kesulitan dalam menyempurnakannya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pao Pao sudah pulih. Dia tinggal di pintu masuk gua untuk melindungi Luming. Dalam beberapa hari terakhir, suara gemuruh yang mengerikan akan terdengar dari dalam gua dari waktu ke waktu, disertai dengan suara benturan rantai besi. Seolah-olah ada iblis besar yang terkurung di bawah dan berjuang untuk melarikan diri. Luming menutup telinga terhadap semua ini. Dia fokus memperbaiki kekacauan Ki. Dalam 3 hari, 2 gumpalan Chaos Ki telah sepenuhnya dimurnikan ke dalam tubuh Luming. Mereka meresap ke dalam otot, tulang, darah, dan meresap ke setiap bagian tubuhnya. Kekuatan tubuh fisik Luming telah meningkat pesat dan bahkan lebih kejam. Tubuhnya tampak memiliki lapisan cahaya kabur. Jika dipikir-pikir, itu akan menjadi seberat gunung, tidak bisa dihancurkan dan kokoh. Bas. Pada saat itu, tubuhnya tampak beresonansi dengan hukum kekacauan. Ketika seorang ksatria telah mencapai alam setengah biksu tahap ketiga, maka ia akan mampu memasukkan hukum ke dalam tubuhnya. Hukum akan sangat sesuai dengan tubuhnya. Hukum akan terkandung di dalam tubuhnya, yang akan meningkatkan kekuatan tubuhnya. Pada saat ini, hukum kekacauan terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Luming. Tubuhnya mati rasa, seolah kekuatan mengerikan akan segera lahir. Bas. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul dari tubuh Luming. Cahaya kekacauan, kicauan-kicauan. Di sampingnya, Pao Pao mengedipkan matanya yang besar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Luming sedang menyempurnakan 2 gumpalan ki yang kacau. Selain yang sebelumnya, dia memiliki total 3 gumpalan ki yang kacau, yang sangat memperkuat tubuh rohnya. Dia juga memanfaatkan momentum tersebut dan beresonansi dengan hukum kekacauan, menyempurnakan cahaya kekacauan dalam satu gerakan. Cahaya kekacauan pada awalnya redup, tetapi seiring berjalannya waktu, warnanya menjadi semakin gelap. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya warna kacau yang mengelilingi Luming. Setelah beberapa saat, Luming membuka matanya dan cahaya kekacauan ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan tubuhku meningkat 1 tingkat lagi. Luming merasakannya dengan hati-hati dan matanya bersinar. Dia tidak menyangka bahwa permata kekacauan yang dia beli secara tidak sengaja saat itu akan benar-benar memungkinkan dia untuk memurnikan cahaya kekacauan. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Jika dia tidak memiliki 2 helai ki yang kacau, dia tidak tahu kapan dia bisa memurnikan cahaya yang kacau itu. Kali ini, meskipun budidayanya tidak meningkat, kekuatan tempurnya telah melonjak. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan terdengar di luar gua. Hembusan angin kencang bersiul dari dalam gua. Dentang-dentang-dentang. Di saat yang sama, terdengar suara rantai besi bertabrakan. Ekspresi Luming berubah serius. Dia tidak bisa tidak memikirkan pulau waktu surgawi. Di pulau waktu dewa, ada juga makhluk hidup raksasa yang tersegel di dalamnya. Ia dirantai dan sangat kuat serta tak terduga. Dentingan rantai juga terdengar dari tempat ini. Mungkinkah ada ahli tertinggi yang tersegel di bawah gua, seperti pulau waktu surgawi? Suara itu menderu beberapa saat sebelum berhenti. Luming dan Bubbles berjalan ke pintu masuk gua dan melihat keluar. Mereka melihat beberapa sosok melompat keluar dari gua dan menuju jembatan batu. Dengan bantuan jembatan batu, mereka turun. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dasar gua. Di saat yang sama, cahaya menyilaukan meledak dan melesat ke langit. Ada orang yang berkelahi di dalam gua. Luming mau tidak mau menyalurkan kekuatan suci ke matanya. Penglihatannya langsung membaik dan dia melihat ke bawah ke dalam gua. Dengan cara ini pemandangan di dasar gua menjadi jelas. Di dasar gua, ada sebuah platform besar. Di tengah platform, ada sebuah istana. Di sekitar peron terdapat 4 jembatan batu yang dihubungkan dengan dinding gua. Saat ini, ada sekelompok orang yang bertarung di peron. Semangat Phoenix, Long Chen. Mata Luming menyipit, dan niat membunuh muncul di matanya. Pada saat itu, Huang Ling, Long Chen, dan beberapa tetua, yang seharusnya menjadi calon kaisar ahli istana Phoenix dan sekte Gajah Dewa, sedang dikepung oleh sekelompok orang. Sekilas Luming dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Han karena mereka menggunakan hukum musim semi-abadi. Saat ini, Feng Ling, Long Chen,
dan yang lainnya berada dalam bahaya. Mereka dikelilingi oleh pihak lain. Ada lebih banyak orang di sisi lain, dan mereka semua adalah calon kaisar, 6 orang. Di sisi lain, hanya ada 3 calon kaisar dalam kelompok Huangling. Masih ada kesenjangan antara kekuatan tempur Huangling dan Long Chen dan calon kaisar. Bunuh ketiga orang tua ini dulu. Tinggalkan 2 anak yang lebih muda. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming. Tinggalkan mereka dan minta Lu Ming untuk menukarkan pedang tirk surgawi dengan mereka. Dia memesan. Salah satu anggota keluarga Heng berkata dengan dingin. Serangan mereka seperti badai, menuju ke arah 3 calon kaisar dari Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Adapun Feng Ling dan Long Chen, mereka hanya perlu menahan mereka. Puff! Seorang tetua kekar dari Sekte Gajah Surgawi ditusuk dantiannya dengan pedang dari calon kaisar dari keluarga Heng. Tetua itu meraung dan melawan dengan sekuat tenaga, menyerang lawannya dengan telapak tangan. Namun, lawannya dengan cepat mundur setelah ditusuk. Serangan balik terakhir tetua kekar dari Sekte Gajah Surgawi sebelum kematiannya hanya melukainya sedikit, tidak melukainya secara serius. Long Chen, kalian harus keluar dari sini. Mati. Tetua Sekte Gajah Surgawi yang tinggi dan kokoh meraung marah. Tubuhnya terjatuh ke tanah dan dia berhenti bernapas. Brengsek. Long Chen meraung, matanya merah. Haha, aku benar-benar ingin segera keluar. Bermimpilah. Salah satu calon kaisar dari keluarga Heng mencibir. Dia melangkah maju dan menyerang Huangling dengan kekuatan yang menakutkan. Dia ingin menjatuhkannya. Pada saat ini, gelembung transparan tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Tubuhnya membeku. Kemudian, sebuah prasasti penekan penjara jatuh dari langit dan menghantam tubuhnya. Bang! Jenazah calon kaisar dari keluarga Heng ini hancur berkeping-keping. Babak 1965, membunuh calon kaisar klan Heng secara berturut-turut. Hantu prasasti penekan penjara jatuh dari langit dan menghancurkan calon kaisar dari keluarga Heng. Kemudian, sesosok muda mendarat di depan Feng Ling dan Long Chen. Sosok itu, tentu saja, adalah Lu Ming. Melihat Huangling dan Long Chen dikelilingi oleh calon kaisar keluarga Heng, Lu Ming menggunakan jembatan batu untuk bergegas. Lu Ming, Huangling dan Long Chen sangat gembira melihat Lu Ming. Itu Lu Ming, calon kaisar dari keluarga Heng terkejut. Klan Heng, bunuh. Lu Ming berteriak, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Haha, kamu ingin membunuh kami. Lu Ming, kamu datang pada waktu yang tepat. 11 habisi kamu dan ambil kembali pedang surgawi tirk. Benar, tidak perlu banyak usaha untuk menemukannya setelah mencari tinggi dan rendah. Calon kaisar dari keluarga Heng mencibir dan merasa bahagia. Kali ini, keluarga Heng memiliki 2 misi di dunia teratai. Yang pertama adalah menjelajahi reruntuhan yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit. Yang kedua adalah membunuh Lu Ming dan mengambil kembali pedang Kaisar Surgawi. Mereka mencari Lu Ming, tetapi mereka tidak menyangka Lu Ming akan menyerahkan diri kepada mereka. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Mereka memiliki orang yang sangat berkuasa. Ayo kita keluar bersama-sama. Huangling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Sangat kuat, saya ingin mencobanya. Mata Lu Ming bersinar lebih tajam. Dia kebetulan telah menyempurnakan 2 gumpalan ki yang kacau dan cahaya yang kacau. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia ingin melihat seberapa kuat dia. Kalian awasi gadis kecil yang bisa mengendalikan hukum ruang waktu itu. Serahkan Lu Ming padaku. Calon kaisar kekar dari keluarga Heng melangkah menuju Lu Ming. Calon kaisar lainnya dari keluarga Heng mengunci gelembung untuk mencegahnya membantu. Ledakan. Calon kaisar kekar dari keluarga Heng melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Saat dia meninju, sungai hukum mengelilingi tinjunya, membuat kekuatan pukulannya semakin mengejutkan. Jika seseorang di bawah calon kaisar terkena pukulan ini, mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, Lu Ming bukanlah seorang seniman bela diri biasa. Ledakan. Lu Ming juga melayangkan pukulan dan menggunakan seni surgawi penekan penjara. Pukulan ini tidak menghasilkan ilusi prasasti penekan penjara. Sebaliknya, itu berisi kekuatan prasasti penekan penjara di tangannya. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan tinju lawannya. Kaca. Kemudian, suara patah tulang terdengar. Tinju calon kaisar kekar dari keluarga Heng meledak, dan dia terpaksa mundur dengan kekuatan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa sekuat ini?
Calon kaisar yang kekar dari keluarga Heng meraung tak percaya. Dalam pukulan tadi, dia merasakan tinju Luming dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Itu tidak bisa dihancurkan. Mati. Luming maju selangkah dan mengejar pria itu. Dia melayangkan pukulan lagi, yang menyebabkan ruangan bergetar. Ekspresi calon kaisar kekar dari keluarga Heng berubah dan dia mundur dengan panik. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang pria parubaya kurus dari calon kaisar keluarga Heng tiba-tiba muncul di depan Luming dan melayangkan pukulan ke arahnya. Ledakan. Ada getaran yang mengerikan. Tubuh Luming dan pihak lain bergetar pada saat yang sama, dan mereka mundur beberapa langkah. Calon kaisar dengan tubuh spiritual surgawi yang unggul. Petik 2. Luming menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan semangat juang yang kuat. Sebelumnya, dia pernah bertemu dengan orang-orang dari Sekte Surga Daluo dan perlombaan angin dalam turbulensi kehampaan. Salah satunya adalah calon kaisar dengan tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Dia sangat kuat dan Luming benar-benar tertekan. Pria parubaya kurus ini juga merupakan sosok seperti itu, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui calon kaisar biasa. Jika kamu punya kekuatan, datang lagi. Calon kaisar yang kurus bernama Heng Si. Ketika dia masih muda, dia juga seorang jenius di keluarga Heng. Pada saat ini, dia melangkah maju dengan pedang tempur di tangannya. Pedang Qi seperti pelangi saat dia menebas Luming. Itu adalah senjata raja. Glabella Luming bersinar dan tungku ramuan Dayan terbang keluar. Luming meraih salah satu kakinya dan mengayunkannya ke arah yang lain. Ledakan. Ledakan. Dengan beberapa ledakan berturut-turut, keduanya bertabrakan, namun sulit menentukan pemenangnya. Calon kaisar dari keluarga Heng dan Istana Phoenix terkejut. Tingkat kultivasi Luming hanya berada di tingkat atas alam suci absolut, tetapi kekuatan tempurnya terlalu mengejutkan. Dia sebenarnya bisa bertarung dengan calon kaisar yang memiliki tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Heng Si juga sangat terkejut. Membunuh. Dia meraung dan mengedarkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Pedang tempurnya seperti pelangi, terus-menerus menebas Luming. Ribuan lampu pedang menembus udara. Bas. Pada saat ini, seberkas cahaya memancar dari tubuh Luming. Kekuatan Luming meningkat pesat segera setelah sinar cahaya dipancarkan. Tungku ramuan Dayan seperti palu raksasa, terus-menerus menghantam pihak lain. Ledakan. Ledakan. Setelah dua gerakan berturut-turut, tubuh Heng Si gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Cahaya kekacauan. Eternium meraung. Begitu putra kekacauan memurnikan cahaya kekacauan, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Di masa lalu, di antara anak-anak surga di Gunung Yuan, hanya sungai Heng Sing yang dapat memurnikan cahaya hukum. Sekarang, Luming juga telah menyempurnakannya. Luming mengambil tungku ramuan Dayan dan melancarkan serangan yang sangat kejam, terus-menerus membombardir lawannya. Dalam proses pemboman, Luming tiba-tiba menunjukkan jari kesengsaraan yang kacau. Ledakan. Eternium dipaksa mundur oleh jari kesengsaraan Chaos, dan ia mengeluarkan seteguk darah. Mundur. Heng Si tiba-tiba meraung dan mundur. Dia sudah mengerti bahwa dia bukanlah tandingan Luming. Jika mereka terus bertarung, mereka akan berada dalam bahaya. Gelembung, serang. Serang bersama. Luming berteriak. Tiupan. Gelembung keluar dari gelembung dan menutupi 5 calon kaisar dari keluarga Heng. Ledakan. Luming mengambil tungku ramuan Dayan dan menghancurkannya ke salah satu calon kaisar. Kemampuan Luming memiliki keunggulan besar dibandingkan calon kaisar biasa, belum lagi dia mendapat bantuan gelembung. Tidak diragukan lagi, calon kaisar dibunuh oleh Luming dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, Huang Ling, Long Chen, dan 2 calon kaisar dari Istana Phoenix menyerang 2 calon kaisar dari keluarga Heng dan melukai mereka. Ledakan. Luming mengambil tungku ramuan Dayan dan menghancurkannya lagi, membunuh calon kaisar. Sejak kedatangan Luming, 3 dari 6 calon kaisar dari keluarga Heng telah terbunuh. Ada 3 yang tersisa. Salah satunya adalah batu abadi, dan 2 lainnya dilukai oleh Huang Ling dan yang lainnya. Bang! Pada saat ini, Eternium meledak dengan seluruh kekuatannya dan menembus gelembung transparan. Dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia mengambil satu langkah dan tubuhnya melayang ke langit, bergegas menuju jembatan batu di atas. Kamu ingin pergi. Mata Luming menjadi dingin dan dia hendak mengejarnya. Mengaum. Raungan mengerikan lainnya datang dari dasar gua. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari bawah,
menyebabkan ekspresi Lu Ming berubah dan dia menghentikan pengejarannya. Heng Xi sangat gembira. Surga benar-benar membantunya. Setelah raungan berhenti, Eternium terus melaju dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, ia melintasi beberapa jembatan batu lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar gua. Lu Ming, ayo kita pergi. Raungan keras terdengar. Ada dua calon kaisar yang tersisa di keluarga Heng dan mereka terjebak oleh hukum ruang waktu gelembung. Salah satu dari mereka berteriak. Melepaskanmu. Bagaimana kamu bisa begitu naif? Bahkan Lu Ming sedikit terkejut. Dalam keadaan seperti itu, pihak lain sebenarnya memintanya untuk melepaskan mereka. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Bab 1966 Wilayah Inti. Lu Ming, sekarang Heng Xi telah melarikan diri. Fakta bahwa kamu membunuh calon kaisar keluarga Heng kami akan terungkap. Keluarga Heng tidak akan melepaskanmu. Jika Anda melepaskan kami sekarang, Anda dapat mengurangi dosa Anda. Salah satu calon kaisar dari keluarga Heng berbicara, suaranya penuh dengan arogansi. Kurangi dosaku. Kenapa kamu lucu sekali? Lu Ming terdiam. Orang dari keluarga Heng ini terlalu merasa benar sendiri, bukan? Terlebih lagi, keluarga Heng tidak pernah mempertimbangkan untuk melepaskan saya. Akan sia-sia jika tidak membunuh anggota keluarga Heng. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, pedang tempur muncul di tangannya. Dia menebas dan membunuh calon kaisar. Wajah calon kaisar yang tersisa menjadi pucat. Keluarga Heng adalah kekuatan kaisar yang hebat dengan seorang kaisar agung yang mengawasinya. Mereka berada jauh di atas seluruh gunung Yuan dan merupakan salah satu kekuatan puncak. Biasanya, tidak banyak kekuatan yang berani melawan keluarga Heng, dan tidak banyak kekuatan yang tidak peduli dengan keluarga Heng. Dia mengira sejak Eternium melarikan diri, Lu Ming kemungkinan besar akan merasa keberatan. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming begitu tegas dan tanpa ampun. Tidak, tolong ampuni aku. Calon kaisar dari keluarga Heng ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Hehe, apakah ini kebanggaan keluarga Heng? Apakah ini kebanggaan seorang kaisar agung? Setelah ancaman Anda gagal, Anda langsung memohon ampun. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming mencibir. Calon kaisar dari klan Heng memiliki ekspresi jelek di wajahnya, tetapi dalam menghadapi hidup dan mati, semuanya tidak ada artinya. Dia melanjutkan, Lu Ming, selama kamu melepaskanku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Tidak dibutuhkan. Aku khawatir jika aku membiarkan orang sepertimu hidup. Bunuh dia. Lu Ming sangat tegas. Dia menebas dengan pedangnya dan membunuh orang tersebut. Lalu bagaimana jika salah satu dari mereka melarikan diri? Dia dan keluarga Heng tidak bisa meringankan situasi ini, jadi apa yang perlu ditakutkan? Lu Ming, kamu telah menyempurnakan cahaya kekacauan. Huang Ling dan Long Chen berjalan mendekat dengan wajah terkejut dan gembira. Semakin kuat Lu Ming, mereka akan semakin bahagia. Lu Ming mengangguk dan melihat sekeliling. Mereka bukan satu-satunya yang berada di dekatnya. Ada orang lain yang melihat Lu Ming dengan ekspresi muram. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming barusan telah mengejutkan mereka. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka berada di sebuah platform. Di tengah-tengah peron ada sebuah aula dengan tangga di keempat arah menuju aula. Saat ini, banyak orang sedang menaiki tangga menuju istana. Namun, selama seseorang melangkah ke tangga, akan ada api di tangga tersebut, menghalangi jalan semua orang. Bahkan calon kaisar pun akan kesulitan menaiki tangga. Lu Ming, ini adalah inti dari reruntuhan. Saya tidak tahu apakah ada harta karun di aula, tapi kami tidak bisa terbang. Kita hanya bisa menaiki tangga. Namun, ada formasi menakutkan di tangga yang menghalangi jalan. Huang Ling menjelaskan, inti dari reruntuhan. Mata Lu Ming berbinar. Di inti Pulau Waktu Dewa, mereka telah memperoleh banyak tanaman yang dapat meningkatkan umur seseorang. Mereka juga telah memperoleh pohon waktu surgawi. Karena pohon waktu surgawi itulah gelembung mampu mencapai terobosan dan mengolah cahaya ruang waktu. Cedera Qiu Yue hanya stabil untuk sementara karena pohon waktu dewa. Orang dapat melihat betapa berharganya pohon waktu surgawi. Apa inti dari tempat ini? Ayo naik, kata Lu Ming. Dia memimpin dan menaiki tangga. Gelembung mengikuti di belakang Lu Ming. Feng Ling dan Long Chen, dua calon kaisar dari Istana Phoenix, juga melangkah maju. Begitu mereka menaiki tangga, kekuatan api yang mengerikan menyerbu ke arah mereka.
Namun, nyala api pada awalnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka maju dengan sangat mudah. Setelah melangkah setengah jalan, kekuatan api menjadi semakin kuat. Selain itu, Lu Ming menemukan masalah. Kekuatan api di tangga tampaknya berbeda sesuai dengan tingkat budidaya. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin kuat nyala apinya. Misalnya, kekuatan api yang dihadapi calon kaisar jauh lebih kuat daripada kekuatan mereka. Oleh karena itu, di tengah jalan, calon kaisar tidak dapat bergerak sedikit pun. Jika mereka melanjutkan, mereka merasa akan terbakar menjadi abu oleh kekuatan api. Namun, Lu Ming, Bubble, Huang Ling, dan Long Chen masih bisa bergerak maju dengan mudah. Mereka tidak berhenti dan terus naik. Sesaat kemudian, mereka sudah sampai di tangga. Begitu banyak pintu. Huang Ling bergumam. Pasalnya, istana di sini memiliki banyak pintu, totalnya ada 9. Dari 9 pintu, 3 tertutup, dan 6 terbuka. Saat ini, tatapan mereka bergerak. Mereka melihat seorang pemuda terbang menuju pintu. Saat dia masuk, pintunya tertutup. Itu Wei Tiandao. Jantung semua orang berdetak kencang. Mereka semua tahu siapa pemuda itu. Dia adalah Wei Tiandao, yang menduduki peringkat keempat dalam peringkat Saint King di Akademi Saint Gunung Yuan. Namun, peringkat Saint King telah diatur ulang, dan Wei Tiandao diturunkan ke posisi ke-8. Sepertinya seseorang juga telah memasuki 3 pintu yang tertutup itu. Kata Long Chen, mungkin ada peluang di pintu ini. Mari kita masing-masing memilih satu. Kata Lu Ming, oke, kalau begitu kita pilih sesuai perasaan kita. Huang Ling mengangguk. Mereka berempat terbang ke depan dan masing-masing memilih kipas angin. Lu Ming berjalan menuju pintu paling kanan. Ia menyadari bahwa pintu ini sepertinya memiliki daya tarik tersendiri baginya. Itu bisa membuat susunan hukum daunnya terasa gelisah. Setelah gelembung, Feng Ling dan Long Chen masing-masing melangkah ke sebuah pintu, Lu Ming juga masuk. Setelah memasuki pintu, pintu ditutup. Lu Ming mengukurnya dengan cermat. Ini adalah ruangan batu. Ruangan batu itu kosong dan sangat luas. Namun, Lu Ming tertarik dengan dinding ruangan batu saat dia masuk. Dinding ruangan batu diukir dengan tanda padat, yang sangat dalam. Ini adalah rune formasi Dao. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengembangkan hukum arai Dao dan dapat melihat secara sekilas bahwa ini adalah arai Dao rune. Selain itu, mereka sangat misterius. Rune ini sepertinya telah membentuk teknik rahasia. Lu Ming mengukurnya sebentar dan sampai pada suatu kesimpulan. Dia kemudian duduk bersila dan mulai memahaminya secara detail. Pada saat itu, di mata Lu Ming, tanda di dinding tampak hidup. Mereka digabungkan dan diubah menjadi kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia duduk di sana selama 3 hari. Dalam 3 hari, Lu Ming telah mengukir semua tanda di 4 dinding di dalam hatinya. 9 gulungan arai Dao. Ini sebenarnya adalah 2 dari 9 gulungan arai Dao, gulungan pemusnahan dan gulungan roh ilusi. Lu Ming sangat terkejut. Dulu ketika dia memperoleh status pewaris emas Sekte Hunyuan, dia tanpa malu-malu meminta gulungan tersegel, salah satu dari 9 gulungan susunan Dao. Saat itu, tetua Sekte Hunyuan telah memberitahu Lu Ming bahwa 9 gulungan arai Dao adalah teknik rahasia tertinggi untuk mengembangkan hukum arai Dao. Namun, sudah lama hilang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan 2 gulungan lainnya dari 9 gulungan susunan di sini. Kekuatan gulungan yang tersegel sangat panjang dan misterius. Selama pertarungan, menggunakan gulungan tersegel bisa sangat mempengaruhi kekuatan tempur lawan. Sebaliknya, gulungan pemusnahan dapat menggunakan simbol untuk membentuk kekuatan pemusnahan. Kekuatannya sungguh mencengangkan. Sebaliknya, gulungan roh ilusi menggunakan rune untuk menciptakan segala jenis makhluk hidup yang kuat. Itu juga merupakan teknik rahasia yang sangat kuat. Bab 1967, Dunia ke-9. Lu Ming segera menutup matanya dan mulai memahaminya dengan cermat. Kultivasi tidak mengenal waktu. Sebulan telah berlalu saat Lu Ming sedang dalam proses memahami pengetahuannya. Lu Ming sudah memiliki dasar salah satu dari 9 gulungan susunan Dao, gulungan yang tersegel. Oleh karena itu, dia dapat memahami 2 gulungan lainnya dengan sangat cepat. Lu Ming menyadari bahwa ketika dia memahaminya, gulungan tersegel, gulungan kehancuran, dan gulungan roh ilusi dari 9 gulungan susunan Dao dapat digabungkan satu sama lain.
Pemahamannya terhadap hukum Arai Dao sangat cepat. Awalnya, kematangan hukum Arai Dao-nya telah mencapai lebih dari 80%. Dalam bulan yang singkat ini, dia telah memahami 3 jilid sekaligus. Kecepatan peningkatan hukum Arai Dao-nya sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, angkanya meningkat dari 80% menjadi 90%. Hukum Arai Dao adalah hukum Raja Dao. Itu sangat mendalam. Jika 9 gulungan Arai Dao dikembangkan ke tingkat tinggi, mereka bahkan dapat digabungkan bersama, dan kekuatannya akan menjadi lebih menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari teknik rahasia tertinggi dari hukum Arai Dao. Lu Ming menghela nafas. Sudah sebulan. Sudah waktunya untuk keluar. Bagaimanapun, aku sudah mengingatnya di hatiku. Aku perlahan bisa memahaminya di masa depan. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pintu utama. Ajaibnya, pintu terbuka secara otomatis saat Lu Ming berjalan ke sana. Saat Lu Ming keluar, pintunya tertutup lagi. Tertutup. Mungkinkah hanya satu orang yang bisa masuk melalui setiap pintu, dan orang di belakang tidak bisa? Lu Ming sedikit terkejut. Lu Ming, saudara Lu Ming. Pada saat ini, beberapa tangisan terdengar saat Feng Ling, Long Chen, dan Gelembung berjalan mendekat. Kalian sudah lama keluar, Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, matanya berbinar dan dia menatap Feng Ling dan Long Chen. Kultivasimu meningkat. Dia menyadari bahwa Huang Ling dan Long Chen sama-sama telah mencapai puncak alam Sein Absolut. Namun, budidaya Gelembung tampaknya masih berada di alam Sein Absolut tahap akhir. Dia belum menerobos, dan tidak diketahui kekayaan apa yang diperolehnya. Kami memperoleh kesempatan di ruang rahasia itu dan membuat terobosan dalam kultivasi kami. Namun, ruang rahasia ini hanya dapat digunakan satu kali sebelum ditutup. Kata Huang Ling. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa 9 pintu semuanya tertutup. Jelas sekali ada seseorang yang masuk. Lu Ming, apa yang kamu dapat? Huang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Teknik rahasia, kata Lu Ming. Dia kemudian melihat Gelembung dan berkata, Gelembung, apa yang kamu dapat? Semacam harta karun. Mengenai apa itu, saya tidak akan memberi tahu Anda. Kicauan-kicauan. Bubbles berkata dengan cara yang misterius. Dasar kecil. Lu Ming tersenyum. Ayo tinggalkan tempat ini, kata Lu Ming. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh terdengar dari dalam gua. Siapa yang tahu kalau keberadaan kuat itu akan menimbulkan masalah? Lebih baik pergi dulu. Huang Ling dan yang lainnya mengangguk. Saat auman berhenti, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang dan menyeberangi jembatan batu di atasnya. Kemudian, mereka menemukan waktu yang tepat dan terus mendaki. Tidak lama kemudian, mereka bergegas keluar gua. Di area ini, ada orang lain yang melihat Lu Ming dan yang lainnya keluar dari ruangan batu. Mata mereka dipenuhi keserakahan, tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan apapun. Lu Ming dan yang lainnya pasti kuat. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada di dunia ini saat pertama kali masuk? Lu Ming bertanya setelah mereka meninggalkan gua. Ya, kami telah menjelajahi banyak sekali alam binatang, tapi sayangnya, kami belum memperoleh banyak keuntungan. Long Chen mengangguk. Apakah kamu tahu di mana pintu masuk ke dunia berikutnya? Lu Ming bertanya. Ya, kami sudah bertanya-tanya. Kami berencana menjelajahi dunia lain setelah selesai menjelajah. Kata Huang Ling. Baiklah, ayo pergi ke dunia selanjutnya. Kata Lu Ming. Semua orang langsung terbang ke satu arah. Alam binatang yang tak terhitung jumlahnya dan alam laut yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berbeda. Alam laut yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan lautan luas, sedangkan alam binatang yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan pegunungan liar. Lu Ming, Gelembung, Feng Ling, Long Chen, dan 2 calon kaisar dari Istana Phoenix terbang jauh-jauh. Setelah beberapa hari, mereka tiba di perbatasan alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di sini juga terjadi turbulensi kehampaan. Huang Ling dan Long Chen mengeluarkan senjata raja mereka untuk menahan turbulensi dan kerumunan itu melangkah ke dalam kehampaan. Sepanjang jalan, mereka bertemu orang lain yang bergegas ke alam binatang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jangka waktu tertentu, mereka melewati aliran kehampaan yang bergejolak dan tiba di dunia lain. Ada juga manusia ahli bela diri di dunia ini. Mereka sempat bertanya-tanya dan menemukan bahwa memang ada situs bersejarah besar di dunia ini yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Mereka menuju ke arah reruntuhan.
Namun, mereka bertemu dengan beberapa wajah yang familiar di sepanjang jalan. Ouyang Wushuang, kekuatan terpencil, dan beberapa calon kaisar dari Kekaisaran Jurang Maut. Ouyang Wushuang dan yang lainnya sangat terkejut saat bertemu dengan Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, kamu akan pergi ke situs warisan, kan? Tanya Ouyang tak tertandingi. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Tidak perlu pergi ke reruntuhan itu. Itu sudah dieksplorasi. Kami baru saja keluar dari reruntuhan itu. Tanya Ouyang tak tertandingi. Kami berasal dari alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kata Lu Ming. Dari alam binatang yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya 8 dunia hampir dijelajahi. Ekspresi wajah Ouyang tak terduga berubah. Kemudian, dia mulai bercerita tentang pengalaman mereka dan berita yang mereka dengar. Ternyata Ouyang Wushuang dan yang lainnya sudah menjelajahi beberapa dunia. Selain itu, mereka juga mendengar bahwa sisa-sisa dunia lain hampir seluruhnya dieksplorasi. Sekarang, semua orang menuju dunia ke-9. Kata Ouyang tak tertandingi. Dunia ke-9. Hati Lu Ming tergerak. Dunia bunga teratai memiliki 9 kelopak, melambangkan 9 dunia. Saat pertama kali masuk, Lu Ming mengamati bahwa setiap orang akan tertarik pada kelopak bunga yang berbeda. Namun, hanya ada satu kelopak dan tidak ada orang lain. Lu Ming merasa pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Saya mendengar seseorang melihat legenda di salah satu dunia. Dunia ke-9 mengandung rahasia besar, dan hanya ada satu jalan menuju dunia ke-9, yaitu jurang surga dari alam jurang surga. Saya mendengar bahwa banyak kekuatan kuat sedang menuju ke alam jurang surga, seperti Sungai Bintang Heng dan keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, dan seterusnya. Kata Ouyang tak tertandingi. Karena itu masalahnya, kami akan pergi juga. Kata Lu Ming. Dunia ke-9 seharusnya memiliki rahasia luar biasa yang tidak boleh dilewatkan. Selain itu, ada beberapa skor yang perlu diselesaikan. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Ouyang Wushuang mengangguk. Segera, semua orang mengubah arah dan menuju ke dunia surga yang dalam. Dia tidak bisa mencapai dunia jurang surgawi langsung dari dunia ini. Dia harus melewati 2 dunia lainnya. Mereka melintasi beberapa dunia dan terbang dalam waktu yang lama. Setelah lebih dari 10 hari, mereka akhirnya sampai di dunia surga yang dalam. Jurang surgawi dari alam jurang surgawi adalah keajaiban paling terkenal di alam jurang surgawi. Mudah untuk mengetahuinya dengan bertanya-tanya. Jurang surgawi berada di utara alam jurang surgawi. Semua orang menuju jurang surgawi. Jurang surgawi adalah jurang dalam yang membentang di tepi dunia jurang surgawi. Tidak ada yang tahu seberapa panjang, dalam, atau lebarnya. Dari kejauhan, jurang langit ini tampak seperti telah dipotong oleh pedang. Bab 1968, bertemu lagi dengan Star River yang abadi. Dikatakan bahwa di sisi lain jurang surgawi ada dunia lain. Itu adalah dunia ke-9 yang legendaris, dunia tempat tinggal orang-orang yang tidak pernah mati. Pada saat ini, banyak sosok berkumpul di tepi jurang surgawi. Orang-orang ini semuanya ahli dari berbagai kekuatan di dunia luar. Kebanyakan dari mereka adalah calon kaisar. Ada juga beberapa favorit surga dengan senjata raja yang juga bisa melewati turbulensi spasial. Di tepi jurang surgawi, ada sebuah platform besar yang sepertinya dibangun dengan semacam batu besar. Di tengah peron, ada sebuah altar besar. Di sekitar altar, ada prasasti yang padat. Di depan altar, ada sesosok muda yang duduk bersila dengan mata terpejam. Namun, semua orang sepertinya takut dengan sosok ini, dan tidak ada yang berani mendekati platform tersebut. Karena orang ini adalah sungai yang luar biasa. Putra abadi, Heng Xinghe, terlalu menakutkan. Sebelumnya, ada calon kaisar yang tidak menghormatinya dan dibunuh olehnya dalam hitungan detik. Bahkan jika pihak lain memiliki banyak calon kaisar yang ahli, mereka masih jauh dari tandingan Sungai Bintang. Calon kaisar hanya bisa terbunuh dalam hitungan detik di hadapan galaksi. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Yang mengejutkan adalah budidayanya di alam Sungai Sing Sing belum mencapai alam calon kaisar. Selain itu, ada juga calon kaisar yang ahli dari keluarga Heng. Oleh karena itu, Sungai Bintang menempati platform kuno yang terlihat sangat penting, dan yang lain hanya bisa menonton dari luar. Tentu saja, ada juga orang dengan niat membunuh di matanya, dan itu adalah keluarga He. Mereka berharap bisa membunuh galaksi,
tapi mereka bukan tandingan galaksi di sini. Mereka hanya bisa bersembunyi jauh, tidak berani mendekat. Tuan Muda Xinghe, Anda telah mempelajarinya selama berhari-hari. Tahukah Anda cara melintasi jurang ini dan menuju ke dunia ke-9? Akhirnya ada yang bertanya. Xinghe tidak mengeluarkan suara, seolah dia mengabaikan orang itu. Baru beberapa saat kemudian Xinghe membuka mulutnya dan berkata, saya sudah tahu metodenya. Mata banyak orang berbinar. Metode apa itu? Seseorang bertanya. Ini belum waktunya untuk mengatakannya. Di galaksi. Jika ini bukan waktunya untuk mengatakannya, lalu kapan waktunya untuk mengatakannya? Pria itu bertanya, apakah kamu menanyaiku? Xing Chen tiba-tiba membuka matanya. Matanya bagaikan dua pedang dewa, yang menusuk ke arah pria itu. Pria itu terkejut ketika dia merasakan niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat berkata, saya tidak berani, saya tidak berani. Tentu saja aku akan mengatakannya pada saat yang seharusnya. Setelah mengatakan itu, Star River yang abadi menutup matanya lagi. Orang sebelumnya menghela nafas lega, tapi punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Putra yang kekal terlalu menakutkan. Dia bahkan bukan calon kaisar, tapi dia sudah sangat menakutkan. Jika dia menjadi calon kaisar, dia akan mampu bersaing dengan penguasa bela diri. Banyak orang mempunyai pemikiran yang sama dan terkejut. Orang-orang di keluarga He tampak murung. Orang terpilih seperti putra kekal adalah bencana bagi klannya. Di masa depan, jika dua kaisar agung keluarga Heng bergabung dan keluarga Heng menerobos ke alam kaisar agung, keluarga He pasti akan hancur. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga He sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Sungai Bintang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Pada hari ini, Sungai Bintang yang tadinya duduk di sana tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Matanya tajam saat ia bergumam, akhirnya sampai di sini. Semua orang terkejut. Mereka akhirnya sampai di sini. Siapa di sini? Pandangan semua orang mengikuti arah Sungai Bintang dan melihat sekelompok orang berjalan di udara. Mereka dipimpin oleh beberapa pemuda. Itu Luming, putra kekacauan, Luming. Seseorang berseru dengan suara rendah saat dia mengenali Luming. Hal ini membuat hati banyak orang bergetar. Mungkinkah Sungai Bintang abadi telah menunggu Luming di sini selama ini? Bas, Bintang River Rose dan mengambil langkah maju, menuju Luming. Pada saat yang sama, para ahli keluarga Heng juga mengikuti di samping keluarga Heng. Tidak jauh dari situ, Luming, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya berhenti. Luming, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Kata Xing Chen acuh tak acuh. Apakah begitu? Ekspresi Luming tenang. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi Sungai Bintang ketika dia datang ke sini. Luming, kamu membunuh calon kaisar dari keluarga Heng. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada mereka. Di belakang Sungai Bintang, sesosok tubuh berteriak. Itu adalah batu abadi. Mereka ingin membunuhku, jadi mengapa aku tidak bisa melawan? Lu Ming bertanya. Tentu saja Anda bisa. Di dunia bela diri Dao, segalanya ditentukan oleh kekuatan. Siapa yang kuat akan hidup, dan siapa yang lemah akan mati. Mereka tidak sekuat kamu, jadi mereka pantas mati. Xing Chen berkata dengan acuh tak acuh seolah dia tidak peduli dengan kematian beberapa calon kaisar dari keluarga Heng. Namun, mereka berasal dari keluarga Heng, dan begitu juga satu. Kamu membunuh mereka, jadi aku akan membunuhmu. Lu Ming, serahkan pedang kaisar surgawi dan aku akan memberimu kematian cepat. Galaksi melanjutkan. Heng Xinghe, aku tahu kamu ada di sini untuk pedang kaisar langit. Saat itu, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku di Akademi Sein Gunung Yuan. Hari ini, kamu juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Lu Ming berkata, matanya perlahan dipenuhi semangat juang. Tempat ini bukan Akademi Suci Gunung Yuan. Heng San berkata dengan dingin. Maksudnya jelas. Saat itu di Akademi Suci Gunung Yuan, Lu Ming telah bertarung bersama banyak ahli di Sungai Hengsing. Namun, saat ini, ada ahli dari keluarga Heng di sini. Mereka tidak akan membiarkan Lu Ming dan yang lainnya memiliki kesempatan ini. Ledakan, ledakan. Keluarga Heng telah ada selama bertahun-tahun dan merupakan kekuatan tingkat kaisar dengan terlalu banyak ahli.
Ada lebih dari 100 calon kaisar di sini hari ini. Saat mereka berkumpul, momentumnya sangat menakutkan. Aura menakutkan menekan Lu Ming dan yang lainnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Kami di sini untuk membantumu. Tidak jauh dari situ, sebuah suara terdengar. Sekelompok orang datang di belakang Lu Ming dan yang lainnya. Mereka adalah calon kaisar Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, Sekte Dewa Petir, dan kekuatan lainnya. Kami adalah lawanmu. Suara dingin terdengar. Seekor serigala raksasa melangkah di udara, seekor gagak emas menjerit panjang, dan ki dari senjata tempur melonjak ke langit. Calon kaisar dari klan Gagak Emas, Menara Sirius, keluarga Wan, Sekte Ekstrim Ungu, dan kekuatan lainnya melangkah ke udara dan mendesak ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Seorang wanita cantik datang ke sisi Lu Ming bersama sekelompok ahli. Itu adalah Luo Tianyi dan calon kaisar dari Istana Abadi Kolam Giok. Setelah itu, banyak ahli yang tersebar bergabung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Misalnya, calon kaisar kekaisaran Shenyuan dan sekte lainnya. Meski begitu, Lu Ming dan yang lainnya jauh dari mampu. Sebagian besar kekuatan di pihak Lu Ming berasal dari Tanah Suci Bulan Kuno. Paling-paling, mereka hanya bisa bersaing dengan klan Gagak Emas dan Menara Sirius, yang juga merupakan kekuatan dari Tanah Suci Bulan Kuno. Bahkan dengan penambahan kekaisaran Shenyuan, itu akan sia-sia. Hehe, meriah sekali. Lu Ming, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar beruntung. Sambil mencibir, Luo Changqiong memimpin pembangkit tenaga listrik Sekte Surga Daluo ke sisi pembangkit tenaga listrik keluarga Heng. Kemudian, para master perlombaan angin juga datang ke sisi Sekte Surga Daluo. Di pihak Lu Ming, ekspresi banyak orang berubah. Pihak lain terlalu kuat. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bab 1969, Pengorbanan Darah ke Jembatan. Keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo keduanya merupakan kekuatan setingkat kaisar. Mereka memiliki lebih banyak ahli daripada Lu Ming dan yang lainnya. Terlebih lagi, klan Angin, klan Gagak Emas, keluarga Wan, dan kekuatan lainnya telah berkumpul. Banyak calon kaisar yang dikelilingi oleh sungai hukum membuat mereka tampak seperti dewa di langit. Aura menakutkan mereka menekan ke arah Lu Ming dan yang lainnya seperti gunung. Di belakang Lu Ming, semua orang berdiri dalam lingkaran pertahanan, ekspresi mereka muram. Di sekitar mereka, banyak orang yang menonton dengan ekspresi berbeda. Beberapa orang mencibir. Ambil contoh keluarga dia. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ming atau keluarga Heng. Yang terbaik adalah membunuh satu sama lain. Adapun orang-orang dari satu-satunya kuil surgawi, mereka berdiri di kejauhan dan tidak ikut campur. Meskipun Qiu Yue dan Lu Ming sangat dekat, Qiu Yue hanya mewakili garis keturunannya di satu-satunya kuil dewa. Terlebih lagi, dia belum melihat Qiu Yue. Lu Ming akan mati hari ini. Aku sudah mengharapkan ini. Beraninya dia melawan kekuatan tingkat kaisar seperti keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo. Hehe. Yusu mencibir di tengah kerumunan, menyombongkan diri atas kemalangannya. Para jenius muda dari Villa Api Ungu memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Ada beberapa pemuda di Villa Api Ungu yang kalah taruhan dari Lu Ming dan harus mendengarkan perintahnya. Tapi sekarang, di hadapan begitu banyak master dari keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo, mereka hanya bisa memilih untuk mengabaikan mereka dan berpura-pura tidak melihat apapun. Itu karena akan menemui jalan buntu jika mereka pergi ke sana. Terlebih lagi, calon kaisar di Villa Api Ungu tidak mau mendengarkan perintah mereka. Sialnya, mereka mengandalkan jumlah mereka. Sayangnya ras kita yang terpencil belum muncul. Jika tidak, kami akan mengumpulkan banyak calon kaisar. Kami akan memukul mereka sampai mati. Li Yang Sunyi menggeram. Dia sangat tidak bahagia. Ini hanya pertarungan, kata Long Chen. Dia terlihat biasa saja, tapi dia dipenuhi semangat juang. Mengapa seorang pria harus takut berperang? Bukankah kalian semua ingin tahu cara melewati jurang ini dan menuju ke dunia ke-9? Pada saat ini, suara galaksi yang tanpa emosi berdering. Banyak orang terkejut. Apakah galaksi akhirnya akan mengatakan sesuatu? Jika ingin melintasi seberang jurang harus membuka jembatan jurang. Cara membuka jembatan jurang ini sangat sederhana yaitu dengan mengorbankan jembatan tersebut dengan darah. Dengan darah banyak ahli, Anda dapat membuka jembatan jurang dan menuju dunia ke-9.
Suara galaksi menyebar jauh dan luas. Hati banyak orang kembali bergetar. Mereka sebenarnya harus mengorbankan darah para ahli kejembatan untuk mencapai dunia ke-9. Berapa banyak darah yang kamu butuhkan? Seseorang bertanya dengan nada serius. Aku tidak tahu. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Saluran Star River yang abadi kemudian memandang Luming dan yang lainnya. Niat membunuh yang dingin meledak. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk jembatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pusat kekuatan keluarga Heng, Sekte Surga Daluo, dan kekuatan lainnya keluar. Sungai hukum mengelilingi mereka, dan kekuatan Sein mereka meledak bagaikan air pasang. Hari ini, mereka ingin Luming dan yang lainnya tetap di sini. Kalian fokus pada pertahanan. Serahkan Sungai Bintang padaku. Suara Luming menyebar ke telinga Huang Ling dan yang lainnya. Kemudian, gelabela Luming bersinar dan tungku ramuan Dayan terbang keluar, berubah menjadi seukuran gunung. Namun, tungku ramuan Dayan tidak melayang di atas kepala Luming. Sebaliknya, ia terbang menuju Huang Ling dan yang lainnya sebelum mendarat di tanah dengan suara keras. Tungku ramuan Dayan memiliki 4 kaki dan diangkat tinggi. Huang Ling dan yang lainnya semuanya berada di bawah tungku. Kuali Dayan adalah harta paling penting dari istana ramuan Dayan, kualitasnya jauh di atas senjata raja biasa. Dengan itu, Feng Ling, Long Chen dan yang lainnya hanya perlu mempertahankan lingkungan sekitar, mereka tidak perlu mengkhawatirkan atasan. Dengan cara ini, kekuatan pertahanan mereka akan meningkat pesat. Gelembung, bantu Huang Ling dan yang lainnya. Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Saudara Luming, hati-hati, riang gembira. Gelembung berteriak dan menyerang Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Kalian berurusan dengan yang lain. Serahkan Luming padaku. Galaksi berkata dengan dingin. Mesin yang bertenaga mengunci Luming. Membunuh. Bersembunyi di bawah tungku pil berarti kematian juga. Calon kaisar dari keluarga Heng, Sekte Surga Daluo, dan klan gagak emas melangkah ke udara dan menyerang Feng Ling, Long Chen, dan gelembung dari segala arah. Di pihak Huang Ling, hanya ada lusinan calon kaisar, jauh lebih sedikit dibandingkan pihak lainnya. Mereka hanya bisa berkumpul untuk bertahan. Segala jenis senjata pertahanan Sein dan senjata kedaulatan ada di mana-mana. Pada saat yang sama, gelembung menyerang. Ruang di sekitar mereka terdistorsi, membentuk perisai spasial seperti cermin yang menghalangi segala arah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ratusan serangan menimpa Huang Ling dan yang lainnya, beberapa di antaranya diblokir oleh tungku ramuan Dayan. Pada saat ini, Luming telah memutuskan hubungannya dengan tungku ramuan Dayan. Jika tidak, kekuatan mengerikan itu akan mengikuti tungku ramuan Dayan dan melukai Luming. Pada saat ini, tungku ramuan Dayan hanya mengandalkan karakteristik padat dan abadinya untuk menahan serangan di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, semua serangan diblokir oleh tungku obat mujarab Yan yang besar. Serangan lainnya diblokir oleh Feng Ling dan Long Chen. Lagi pula, meskipun pihak lain memiliki banyak orang, mereka tidak memiliki banyak sudut untuk menyerang di bawah naungan tungku ramuan Dayan. Melanjutkan, membunuh. Seorang ahli dari keluarga Heng meraung dan menyerang Huang Ling dan yang lainnya. Semua, pada saat ini, teriakan melengking terdengar dari kerumunan di kejauhan. Seseorang tiba-tiba menyerang dan membunuh seorang ahli. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu sedang mencari kematian. Seseorang berteriak, korbankan darahmu ke jembatan. Seseorang berbicara dengan dingin. Kalau begitu aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk jembatan. Dan EBSCP, ayo pergi. Orang sebelumnya berteriak, dan pertempuran besar segera terjadi di area itu. Ada banyak kekuatan di sini yang memiliki dendam satu sama lain. Kekacauan di kawasan itu sepertinya berdampak pada seluruh dunia. Kekuatan-kekuatan yang memiliki dendam satu sama lain juga mulai bertarung. Karena dia ingin mengorbankan jembatan dengan darah ahli, dia mungkin juga menggunakan darah musuhnya. Oleh karena itu, perang pasti akan pecah, dan cakupan perang semakin luas. Segera, keempat pihak berada dalam kekacauan dan peperangan terjadi di mana-mana. Luming dan galaksi berdiri di udara, saling berhadapan. Luming, tidak ada yang akan membantumu hari ini. Anda hanya akan mati. Serahkan pedang tirk surgawi dan biarkan mayatmu tetap utuh. Kata Xing Chen dengan dingin.
Lama tak jumpa. Kultivasi Anda masih berada dalam lingkaran besar alam suci absolut. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Petik 2. Lu Ming mencibir. Ada juga orang suci absolut yang kuat dan lemah di lingkaran besar alam suci absolut. Xing He berkata dengan tenang. Basis budidayanya memang sama seperti saat dia bertarung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Dia masih berada di alam Sein absolut yang sempurna. Hal utama yang harus dilakukan adalah bahwa untuk menerobos ke alam calon kaisar dari kesempurnaan seorang suci yang absolut, seseorang harus mengembangkan sebuah hukum hingga mencapai kesempurnaan. Namun, semakin maju, semakin sulit untuk mengolahnya. Hal ini terutama terjadi ketika dia dilatih dalam hukum kekal. Namun, bahkan di alam suci absolut yang sempurna, terdapat hukum nomologis yang lemah dan kuat. Kematangan hukum nomologis di Star River yang abadi telah mencapai 99%. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Lu Ming dan yang lainnya. Ledakan. Aura mengejutkan keluar dari tubuh galaksi. Pada saat yang sama, cincin cahaya mengelilingi galaksi, membuatnya tampak seperti dewa. Inilah cahaya abadi. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangan Xing Chen. Bab 1970 Peningkatan Kekuatan Tempur. Galaksi meningkatkan auranya secara maksimal dan cahaya abadi bermekaran. Ia hendak menyerang Lu Ming. Pada saat ini, cahaya pedang melintasi kehampaan dan menebas sungai bintang. Cahaya pedang ini dipenuhi aura kematian. Saat cahaya pedang menebas, semuanya hancur. Mata Xing Chen menyipit. Dia melambaikan tangannya dan memadamkan pancaran pedang yang mengejutkan, yang berbenturan dengan pancaran pedang. Bas! Suara yang menakutkan dan memekakkan telinga terdengar. Cahaya pedang tak berujung dan pedang Qi menyapu ke segala arah. Sosok Xing Chen sedikit bergetar dan dia mundur selangkah. Sesosok muncul di langit. Dia membawa pedang di punggungnya dan rambutnya menari-nari dengan liar. Itu adalah pedang maut. Pada saat itu, auranya sangat mengejutkan. Dia juga telah mencapai alam Sein absolut yang sempurna. Selain itu, ada juga halo di sekelilingnya. Itu adalah cahaya kematian. Jelas sekali, Death Blade juga mendapatkan peluang besar selama periode waktu ini dan membuat kemajuan besar. Tidak hanya ia mendapat terobosan dalam budidayanya, tetapi juga menyempurnakan cahaya kematian. Star River, lawanmu adalah aku. Bila kematian itu melangkah di udara dan berdiri di depan sungai bintang. Pedang maut, kamu lagi. Niat membunuh muncul di mata Xing He, dan dia berkata, bila kematian, meskipun kamu telah mencapai puncak alam suci absolut dan mengembangkan cahaya kematian, kamu tetap bukan tandinganku. Bukan tandinganmu. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, pedang surgawi kematian. Pedang maut itu sangat langsung. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang. Pedang pertempuran di punggungnya terhunus, dan cahaya pedang kematian yang menakutkan menebas ke arah sungai bintang. Mata Xing Chen berubah serius. Pedang tempur muncul di tangannya. Meskipun dia terdengar sangat percaya diri, dia tidak berani gegabah saat menghadapi pedang kematian. Pedang kematian adalah anak kematian, dan sekarang, dia telah mengembangkan cahaya kematian dan memasuki alam suci mutlak yang sempurna. Mereka berada di level yang sama, jadi dia tidak bisa gegabah. Cahaya pedang yang menyilaukan meledak, seolah-olah akan menembus langit dan bumi. Ledakan. Dua sosok, dua lampu pedang dan dua lampu pedang bertabrakan, dan cahaya menyilaukan muncul antara langit dan bumi. Star River yang abadi dan pedang kematian terlibat dalam pertempuran sengit. Momentumnya sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani berdiri dalam radius ratusan mil karena takut terseret. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan gerakan dan berimbang. Lu Ming terdiam. Dia ingin bertengkar hebat dengan galaksi. Namun, baguslah kalau pedang kematian itu telah bergerak. Dia harus memblokir galaksi terlebih dahulu karena masih ada yang harus dia lakukan. Sosok Lu Ming bergerak dan dia berlari ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Arah itu adalah tempat Sekte Surga Daluo berada. Pada saat ini, banyak calon kaisar dari Sekte Surga Daluo menyerang Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya. Jumlah calon kaisar dari Sekte Surga Daluo juga mengejutkan. Meski jumlahnya lebih sedikit dari keluarga Heng, masih ada hampir 100 orang. Pada saat ini, Luo Changqiong sedang berdiri di kehampaan dengan segel besar di tangannya. Itu adalah meterai kekurangan surgawi. Segel perampasan surgawi dapat terus-menerus menghilangkan energi di ruang angkasa.
Semakin lama ia dicabut, semakin banyak energi yang terkumpul, dan kekuatannya akan semakin menakutkan. Pada saat ini, Luo Changqiong terus-menerus merampas energinya hingga dia mencapai batas kendalinya sebelum dia bergerak. Mati, Luo Changqiong meraung. Dia mendorong segel perampasan surgawi dengan telapak tangannya. Itu seperti gunung, jatuh ke depan. Namun, Lu Ming tiba-tiba muncul di depan segel dewa perampasan dan mengacungkan jarinya. Dan EBSP, jari kesengsaraan keos yang utama meledak, menghantam segel perampasan dewa. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Segel perampasan surgawi dihancurkan dan sosok Lu Ming melayang mundur agak jauh. Kekuatan segel perampasan surgawi Luo Changqiong setelah dia mengumpulkan kekuatan memang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia masih dipaksa mundur. Namun, dia hanya dipaksa mundur. Lu Ming, kamu benar-benar mampu memblokir segel perampasan surgawi saya. Luo Changqiong berteriak tidak percaya. Setelah akumulasi yang lama, dia telah menghilangkan sejumlah besar energi dari gerakan itu. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Calon kaisar biasa tidak akan mampu menahannya dan akan dibunuh dengan mudah. Tapi sekarang, Lu Ming benar-benar memblokirnya secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Luo Changqiong, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Qiu Yue masih tidak sadarkan diri karena luka seriusnya. Dia tidak akan membiarkan Luo Changqiong pergi. Bahkan jika pihak lain adalah cucu kaisar yang agung, itu tetap sama. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan menyerang Luo Changqiong. Luo Changqiong kaget dan mau tidak mau mundur. Lu Ming, kamu berhasil melarikan diri terakhir kali. Aku akan membunuhmu lagi. Sosok kekar muncul di depan Lu Ming dengan palu raksasa di tangannya. Orang ini adalah ahli yang pernah bertarung dengan Lu Ming dalam turbulensi kehampaan. Dia memiliki tubuh spiritual celestial tingkat tinggi dan sangat kuat. Sebelumnya, Lu Ming sepenuhnya ditekan oleh pihak lain. Tapi kali ini, tidak. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak. Matanya memancarkan cahaya dingin. Di saat yang sama, lingkaran cahaya menyelimuti tubuhnya dan dia mengarahkan jarinya. Dan EBSP, jari besar kesengsaraan primal chaos menghantam palu musuh, menyebabkannya berdengung dan terlempar. Kekuatan pertarunganmu. Pihak lain terkejut. Setelah bertukar satu gerakan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Sebelumnya, Lu Ming berada dalam posisi yang sangat dirugikan saat menghadapinya. Namun, sebagai gantinya, dia sebenarnya dirugikan. Bagaimana kemampuan Lu Ming meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu? Cahaya kekacauan. Anda telah menyempurnakan cahaya kekacauan. Pria kekar itu meraung. Aku akan membunuhmu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia terus menggunakan jari kesusahan yang kacau dan menunjuk. Dan EBSP, jari kesengsaraan primal chaos yang besar, yang diliputi oleh cahaya primal chaos, tiba-tiba muncul seperti jari dewa dan mulai hancur. Pria kekar itu menggeram pelan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan palu raksasanya untuk memblokir serangan Lu Ming. Namun, pada saat ini, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kiri Lu Ming. Seekor naga sejati menerkam pria kekar itu. Ini adalah gulungan roh ilusi, salah satu dari 9 gulungan formasi Dao. Simbol berubah menjadi naga sejati, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dan EBSP, palu raksasa pria kekar itu bertabrakan dengan jari kesengsaraan chaos. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir jari kekacauan Lu Ming. Bagaimana dia bisa memiliki energi untuk memblokir serangan gulungan roh ilusi hukum Dao? Naga sejati menerkam tubuh pria kekar itu. Dengan raungan yang panjang, ia mencakar ke bawah. Bang! Tubuh lelaki kekar itu bergetar hebat. Dengan erangan teredam, dia mundur dengan cepat dan mengeluarkan seteguk darah. Membunuh. Lu Ming menindaklanjutinya dengan cepat. Dia melambaikan telapak tangannya dan bayangan besar dari prasasti penekan penjara jatuh dari langit, menekan pria kekar itu. Pria kekar itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya mulai retak. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Kemudian, tanda bersinar di tangan kiri Lu Ming dan naga sejati lainnya terbang keluar. Ia menangkap pria kekar itu dan mencabik-cabiknya. Ya, darah berceceran di mana-mana saat tubuh lelaki kekar itu terkoyak. Pria kekar, calon kaisar dengan tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi,
terbunuh oleh serangkaian serangan Lu Ming. 9 gulungan arai dao memang sangat mendalam. Jika aku bisa menggabungkan gulungan pemusnahan, gulungan roh ilusi, dan gulungan tersegel bersama-sama, kekuatannya akan semakin meningkat. Lu Ming punya ide. Bab 1971 Membunuh Fisik Raja. Hukum susunan Dao hanya dapat digunakan sebagai dukungan Lu Ming untuk saat ini. Dibandingkan dengan kesengsaraan jari kekacauan, itu masih sedikit lebih lemah. Namun, jika dia menggabungkan manual pemusnahan, manual roh ilusi, dan manual tersegel bersama-sama, kekuatannya pasti akan meningkat secara eksponensial. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya serangan itu jika ia berubah menjadi naga sejati yang memiliki kekuatan penghancur dan kekuatan penyegelan. Lu Ming sangat menantikannya. Pada saat ini, mata Luo Changqiong terbuka lebar karena tidak percaya. Lu Ming benar-benar bisa membunuh pria kekar, yang merupakan seorang terkemuka. Calon kaisar. Kecuali seseorang memiliki tubuh raja, dia tidak terkalahkan di antara teman-temannya. Fakta bahwa Lu Ming bisa membunuh keberadaan seperti itu membuat tulang punggungnya merinding. Mata dingin Lu Ming menyapu Luo Changqiong. Dia tidak berhenti dan terus menyerang Luo Changqiong. Teman-teman, bunuh Lu Ming. Bunuh dia. Luo Changqiong meraung sambil mundur dengan panik. Luo Pokong juga mundur bersamanya. Bas, bas, dan EBSP, wus. Dalam sekejap, setidaknya 10 calon kaisar bergegas menuju Lu Ming dengan segala macam serangan yang menakutkan. Namun, Lu Ming mengabaikan serangan ini begitu saja. Cahaya kacaunya mengelilingi tubuhnya, dan saat dia menyerang ke depan, semua serangan yang mendarat pada cahaya kacau itu semuanya terhalang. Cahaya kekacauan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Lu Ming melancarkan serangan, dia melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Sinar tinjunya merobek udara dan ketiga calon kaisar meledak di udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera setelah itu, Lu Ming menunjukkan jari-jari kesengsaraan kekacauan secara berurutan. 6 jari kesengsaraan kekacauan melesat ke arah 6 calon kaisar. Meskipun kekuatan 6 jari telah tersebar, itu sudah cukup untuk menghadapi calon kaisar biasa. 6 calon kaisar terpesona oleh kekuatan 6 jari. Wajah mereka pucat dan mereka memuntahkan darah. Pada awalnya, dia membunuh 3 calon kaisar, dan kemudian dia melukai 6 orang. Kekuatan tempur semacam ini sangat mengejutkan. Luo Changqiong dan Luo Pokong bahkan lebih terkejut lagi. Keduanya mundur dengan panik. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Lu Ming. Namun, Luo Changqiong mundur lebih cepat karena budidayanya lebih kuat. Kalian tidak bisa melarikan diri. Ayo pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia berlari keluar seperti sambaran petir dan menghindari beberapa pembangkit tenaga listrik Sekte Surga Daluo. Saat berikutnya, Lu Ming menyusul Luo Pokong. Luo Pokong terkejut. Tombak panjang di tangannya menembus kehampaan dan langsung menuju Lu Ming. Ini adalah senjata raja. Dikombinasikan dengan hukum penetrasi Luo Pokong, kekuatannya sungguh menakutkan. Namun, basis budidaya Luo PC hanya berada di tingkat atas alam suci absolut, sama dengan milik Lu Ming. Dalam pertarungan di level yang sama, tidak peduli seberapa kuat dia tidak cukup kuat untuk menghadapi Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan mengenai ujung tombak panjangnya. Hukum penetrasi Luo Pokong tidak berguna melawan Lu Ming. Tombak panjang itu berdengung dan bahkan bengkok. Kemudian, tombak itu memantul dengan keras, dan ekor tombaknya mengenai tubuh Luo Pokong. Luo Pokong menjerit mengerikan, dan tubuhnya mundur dengan panik. Dalam hatinya, ada rasa tidak percaya yang kuat. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Saat pertama kali bertemu Lu Ming harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Tapi sekarang, Lu Ming bisa mengalahkannya dan melukainya dengan gerakan biasa. Seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya semakin besar. Luo Pokong, yang mengaku sebagai seorang jenius yang tiada taraf, merasa sulit untuk menerimanya. Sosok Lu Ming tidak berhenti saat dia menyerang Luo Pokong. Niat membunuh yang dingin membuat Luo Pokong merinding. Lu Ming, beraninya kamu menyentuhku. Aku adalah kebanggaan Sekte Surga Daluo. Jika kamu menyentuhku, tidak ada seorang pun di Gunung Yuan yang bisa menyelamatkanmu. Luo Pokong meraung. Sekte Surga Daluo memiliki seorang kaisar agung yang bertanggung jawab. Dia tidak percaya Lu Ming berani menyentuhnya. Jika dia menyentuhnya,
Lu Ming juga akan mati. Dalam hidupku, banyak orang yang mengancamku, tapi pada akhirnya, mereka semua mati, dan aku masih hidup. Lu Ming berkata dengan dingin. Kekuatan Shen-nya meledak, dan hukum kekacauan pun berdengung. Dia melayangkan pukulan, dan pantom dari prasasti penekan penjara menekan ke arah Luo Pokong. Ledakan. Luo Pokong langsung terlempar ke tanah, menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar sedalam 10 mil. Luo Pokong terbaring di dalam lubang, bergerak-gerak dan memuntahkan darah. Serangan itu telah menghancurkan seluruh tulang dan armornya, bahkan hati Shen-nya pun retak. Saat ini, dia sangat ketakutan. Ketakutan yang tak ada habisnya menyelimuti dirinya. Jika Lu Ming benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak hanya mengatakannya. Dia sama sekali tidak takut dengan Sekte Surga Daluo. Saat ini, dia ketakutan setengah mati. Bas! Tubuh Lu Ming muncul di lubang besar, dan dia menatap Luo Pokong dengan dingin. Jangan, jangan! Luo Pokong berteriak sambil muntah darah. Berhenti, Lu Ming! Jika kamu berani membunuhnya, Sekte Surga Daluo tidak akan melepaskanmu. Teriak calon kaisar dari Sekte Surga Daluo. Luo Pokong adalah tubuh raja dari Sekte Surga Daluo, jadi dia tidak bisa mati. Hehe, Lu Ming mencibir. Sekte Surga Daluo tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika Sekte Surga Daluo membiarkannya pergi, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Ini adalah sumpah yang dia buat pada Qin Yue. Di masa depan, dia pasti akan menginjak-injak Sekte Surga Daluo, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih tombak senjata Raja Luo Pokong. Tidak, Luo Pokong berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, pancaran tombak menembus udara. Tombak senjata Raja menembus dahi Luo Pokong dan memakukannya ke tanah. Mata Luo Pokong terbuka lebar, penuh keengganan. Banyak orang di sekitar juga terkejut. Fisik Raja Sekte Surga Daluo, Luo Pokong, dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Orang-orang dari Sekte Surga Daluo akan menjadi gila jika berita ini menyebar. Namun, niat membunuh di mata Lu Ming masih sedingin pisau. Ini hanyalah permulaan. Lu Ming bergumam dan mengeluarkan tombak senjata rajanya. Dia membubung ke langit dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Luo Changqiong sedang melarikan diri dengan panik. Dia sama sekali tidak berani tinggal di sana. Gelembung, bantu aku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Baiklah. Di bawah tungku ramuan Dayan, gelembung itu merespons. Ia melambaikan tangannya dan kekuatan hukum ruang waktu menyelimuti tubuh Lu Ming melalui kehampaan. Tubuh Lu Ming bergerak seolah-olah dia sedang berjalan melalui kehampaan, dan dia mengejar Luo Changqiong dengan kecepatan ekstrim. Dengan bantuan hukum ruang waktu gelembung, kecepatan Lu Ming bahkan lebih mencengangkan. Dia mendekati Luo Changqiong dengan kecepatan tinggi. Brengsek. Calon kaisar dari Sekte Surga Daluo menghentikan serangan mereka terhadap Feng Ling dan Long Chen dan mengejar Lu Ming. Luo Pokong masih baik-baik saja, tetapi jika Luo Changqiong dibunuh oleh Lu Ming, kemarahan Kaisar Agung akan menimpa mereka dan mereka semua akan mati. Mereka mengejar Lu Ming dengan gila-gilaan, tetapi kecepatan mereka terlalu jauh di belakang Lu Ming dan mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Sosok Lu Ming seperti cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang lewat saat dia mendekati Luo Changqiong dengan sangat cepat. Suara mendesing. Lu Ming menunjuk dengan jarinya. Kekuatan jari malapetaka yang kacau mengembun menjadi sebuah garis dan menembus Luo Changqiong. Merusak. Sebuah kapak perang muncul di tangan Luo Changqiong. Kapak perang ini sangat kuat. Itu jelas merupakan senjata raja, dan bukan senjata biasa. Kapak perang itu menebas dan memblokir kekuatan jari Lu Ming. Namun, tubuhnya juga terlempar dan wajahnya memerah. Meskipun basis budidayanya telah menembus alam suci mutlak yang sempurna, kekuatan tempurnya jauh lebih lemah daripada kekuatan Lu Ming. Babak 1972, palu berbentuk manusia. Luo Changqiong mundur dan Lu Ming mengikuti. Dia melambaikan tangan kanannya dan bayangan prasasti penekan penjara muncul, menekan Luo Changqiong. Buka, buka. Luo Changqiong meraung. Hukum perampasan menyelimuti kapak perang, terus-menerus menghilangkan energi eksternal untuk meningkatkan kekuatan kapak perang. Lalu, dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Dentang. Kapak perang itu menghantam bayangan prasasti penekan penjara, menyebabkan getaran yang hebat. Meskipun Luo Changqiong telah memblokir bayangan prasasti penekan penjara, tubuhnya terus-menerus mundur.
Wajahnya memerah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Lu Ming tidak menghentikan serangannya. Ada 9 bayangan prasasti penekan penjara di langit, dan mereka terus menekan Luo Changqiong. Luo Changqiong hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Di saat yang sama, dia meraung, sekumpulan sampah. Cepat selamatkan aku. Apakah kalian semua ingin mati? Tentu saja, dia meneriaki calon kaisar dari Sekte Surga Daluo. Calon kaisar tampak mengerikan dan terbang ke arahnya dengan sekuat tenaga. Status Luo Changqiong di Sekte Surga Daluo terlalu istimewa dan mulia. Dia adalah cucu seorang kaisar agung dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Bahkan kaisar kosong dan kaisar sejati harus memberinya wajah. Terlebih lagi, calon kaisar ini dapat menentukan hidup dan mati mereka hanya dengan satu kata. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kirinya dan berubah menjadi naga sejati yang menerkam Luo Changqiong. Dengan 2 jenis hukum nomologis yang beroperasi pada saat yang sama, Luo Changqiong bahkan lebih unggul. Dia langsung dikirim terbang dan mengeluarkan seteguk darah. Bas! Lu Ming bergerak dan muncul di atas kepala Luo Changqiong. Dia menunjukkan jari kesengsaraan yang kacau dan menyerang Luo Changqiong. Ledakan! Tubuh Luo Changqiong diledakkan seperti bola meriam, seperti Luo Pokong. Kemudian, Lu Ming menukik ke bawah dan menyusul Luo Changqiong. Dia memegang tombak senjata raja yang baru saja dia dapatkan dari Luo Pokong di tangannya. Dia menuangkan kekuatan Sein-nya ke dalam tombak, membuatnya bersenandung, dan menusuk dahi Luo Changqiong. Tidak baik, berhenti. Calon kaisar dari Sekte Surga Daluo berteriak kaget. Lu Ming terlalu berani. Dia sama sekali tidak peduli dengan status Luo Changqiong. Pertama, dia membunuh Luo Pokong, dan sekarang dia bahkan ingin membunuh Luo Changqiong. Semua, Luo Changqiong sangat ketakutan dan mengeluarkan raungan gila. Dia tidak mau, dia marah karena kebencian. Namun, dia tidak mau meminta belas kasihan. Jika dia tidak mati, dia pasti akan membunuh Lu Ming di masa depan. Suara mendesing. Tombak panjang tingkat kaisar menusuk ke arah glabella Luo Changqiong dengan ki yang sangat tajam. Namun, saat tombak itu hendak mengenainya, sebuah tanda logam hitam tiba-tiba muncul di antara alis Luo Changqiong. Dentang. Tombak itu mengenai token logam, menyebabkan percikan api beterbangan. Namun, medali logam ini sangat keras, dan tombak panjangnya tidak dapat menembusnya. Tombak panjang itu bergetar, dan kekuatan yang menakutkan mendorong Luo Changqiong ke tanah dengan kecepatan yang lebih mencengangkan. Namun, saat Luo Changqiong jatuh, jumlah pelat logam bertambah dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuhnya. Itu seperti baju besi hitam yang menutupi seluruh tubuh Luo Changqiong. Ledakan. Tubuh Luo Changqiong menghantam tanah, menyebabkan bumi berguncang dan lubang besar muncul. Namun, saat berikutnya, Luo Changqiong berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Kakek, hahaha. Luo Changqiong tertawa kegirangan. Dia tahu bahwa ini adalah senjata pelindung kaisar yang diam-diam ditempatkan kakeknya di tubuhnya. Itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Namun, dia tidak memberitahunya sebelumnya, kemungkinan besar karena dia ingin melatihnya. Dengan perlindungan senjata kedaulatan, dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Lu Ming tidak bisa membunuhnya. Berkah kaisar, calon kaisar dari Sekte Surga Daluo juga sangat gembira. Apakah kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi di dalam armor? Membunuh. Mata Lu Ming dingin. Dia memegang tombak panjang dan menukik ke bawah seperti aliran cahaya, menusuk kepala Luo Changqiong dalam sekejap. Namun, tombak panjang itu masih gagal menembus armor Luo Changqiong. Baju besi ini benar-benar kokoh dan abadi. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Jika aku tidak mati hari ini, kamulah yang akan mati di masa depan. Luo Changqiong meraung. Niat membunuhnya sangat dingin. Hari ini, Lu Ming hampir membunuhnya. Ini membuat niat membunuhnya terhadap Lu Ming semakin kuat. Dentang. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan tubuh Luo Changqiong langsung terbang keluar. Dia menabrak dinding lubang besar dan tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Namun, saat berikutnya, Luo Changqiong terangkat dari tanah tidak jauh. Bas! Lu Ming bergerak dan menyerang Luo Changqiong. Lepaskan segel surgawi. Luo Changqiong melemparkan segel perampasan surgawi untuk melakukan serangan balik,
tetapi segel itu dihancurkan oleh jari Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan gulungan segel dari 9 gulungan arah Aidao. Tanda padat menyelimuti Luo Changqiong dan mencoba menyegelnya. Kemudian, Lu Ming meraih leher Luo Changqiong dan mendorongnya ke tanah. Ledakan, Luo Changqiong jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar lainnya. Bang! Kemudian, Lu Ming menginjak kepala Changqiong Luo, menyebabkan kepalanya tenggelam ke dalam batu. Ah! Lu Ming, aku akan membunuhmu. Luo Changqiong meraung. Itu benar-benar cangkang kura-kura. Ini sebanding dengan cangkang kura-kura milik Dandan itu. Lu Ming bergumam. Saat ini, di kejauhan, seekor kura-kura kecil bersin dan mengumpat, mana yang memarahiku? Dia memarahiku. Mengenakan biaya. Setelah itu, penyu kecil itu berlari menuju makam besar yang diselimuti awan dan kabut, menghilang dari pandangan. Adapun Lu Ming, dia terus menyiksa Changqiong Luo. Dia menginjak selangkangan Changqiong Luo, menyebabkan dia menjerit kesakitan dan membungkukkan badannya. Meski armornya keras, tetap saja ada rasa sakit. Melanjutkan. Lu Ming menginjak selangkangan Luo Changqiong lagi. Luo Changqiong meraung seperti binatang buas. Di dalam armor, wajahnya memerah karena air mata dan ingus. Lepaskan Tuan Muda Luo, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, calon kaisar dari Sekte Surga Daluo bergegas membawa segala jenis senjata dan menyerang Lu Ming. Beberapa dari mereka mengeluarkan senjata raja dan menyerang Lu Ming. Lu Ming meraih salah satu kaki Luo Changqiong dan menggunakannya sebagai palu, mengayunkannya ke calon kaisar. Seorang calon kaisar sedang mengayunkan senjata raja ke arah Lu Ming, tetapi ketika dia melihat bahwa Luo Changqiong lah yang memukulnya, dia dengan cepat mengurangi kekuatannya. Oleh karena itu, konsekuensi yang dia hadapi sangat menyedihkan. Tubuh Luo Changqiong memukulnya dengan keras. Calon kaisar berteriak dan terbang ratusan mil jauhnya. Dia berbaring di tanah, bergerak-gerak. Bang! Bang! Kemudian, Lu Ming bergegas ke langit, meraih Luo Changqiong, dan mengayunkannya seperti palu ke calon kaisar dari Sekte Surga Daluo. Baju besi Luo Changqiong benar-benar kokoh dan abadi. Itu bahkan lebih sulit daripada banyak palu raksasa setingkat senjata berdaulat. Lu Ming menghancurkannya dengan sekuat tenaga, dan kekuatannya luar biasa. Beberapa calon kaisar dengan budidaya yang lebih lemah terkena dampaknya. Tubuh mereka hancur dan hancur hingga mati. Calon kaisar dari Sekte Surga Daluo memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun beberapa dari mereka memiliki senjata berdaulat, mereka tidak berani menyerang dengan kekuatan penuh karena takut melukai Luo Changqiong. Jika demikian, konsekuensinya akan lebih buruk.